Yang saya mau tanya, anaknya Nabi kenal nggak? Maghfirah itu ampunan isinya. Jadi banyakin istighfar di 10 hari ini. Berpuasalah kamu agar kamu bertakwa. Itu yang penting. Puasa 29-30 hari. Nggak ada puasa 31 hari, nggak ada. Nanti yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih baju koko. Ini ukurannya M, insya Allah cukup. Ketua Musola Al-Mustaqim Bapak Fadoli. Jadi kemarin Ustadz Taufik hubungi saya, katanya disuruh kultum. Saya bilang saya bukan Ustadz, saya nggak bisa kultum, tetapi saya bisanya ngelawak, ngelucu saya bisa. Iya, jadi nggak mungkin saya bilang saya kultum. Tetapi kita di bulan Ramadan ingin menyampaikan pesan yang baik dari Rasulullah SAW, dari para guru kita, bahwa ini adalah bulan-bulan yang baik, bulan yang penuh rahmat. Jadi sama-sama kita berbuat kebaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum saya melanjutkan, saya ingin memberikan pertanyaan kepada saudara-saudara, Bapak Ibu. Nanti yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih baju koko. Iya. Nah, saya nggak tahu ada ibu-ibu nih. Saya nggak tahu, saya pikir bapak-bapak semua. Nah, ibu-ibu nanti yang bisa jawab saya kasih mukena. Iya, saya kasih mukena ya. Jadi tapi mukenanya nyusul. Karena nggak tahu ada ibu-ibu saya. Ustadz Taufik nggak bilangin soalnya. Ustadz Taufik nggak apa-apa ya? Iya, jadi sebelumnya minta maaf, saya pikir tadi witir dulu, tapi nggak apa-apa ya. Karena udah ditutup dengan doa tadi sholat taraweh, nanti kita lanjut witir. Nah, yang pertama yang saya mau tanya kepada jamaah Musola Al-Mustaqim, itu kenal ibunya Nabi, kenal Siti Aminah, kenal ayahnya Nabi, kenal Abdullah. Yang saya mau tanya, anaknya Nabi kenal nggak? Ada berapa anaknya Nabi? Tunjuk tangan, sebut. Kenapa saya bilang ini anaknya Nabi penting? Karena saya selalu ingat pesannya Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, ini sejarah Nabi yang harus kita tahu. Bapaknya tahu, ibunya tahu, tapi anaknya nggak tahu. Begitu, jangan sampai kita nggak tahu keluarganya Nabi. Ini penting, ya. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan, saya kasih baju koko. Baju kokonya mahal. Baju kokonya bagus. Nah, betul. Tapi ada berapa anaknya Nabi? Hah? Tadi kan Ustadz Taufik bilang koko Umari, tapi kurang tepat. Nggak ada yang tahu? Waduh, baju kokonya saya masukin lagi nih. Iya. Nggak ada yang tahu ya? Udah ya? Udah? Anaknya Nabi ada 7 orang. 7. Yang pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim. Wah, ini bener nih. Iya. Terusnya yang perempuan ada 4. Anak laki ada 3. Zainab, Rokayah, Umi Kulsum, yang paling bontot Fatimah. Karena anak bontot paling disayang. Nah, yang punya keturunan sampai sekarang Sayyidatul Fatimah, anak bontotnya Nabi. Jadi anak Nabi ada 7. Ya, ini harus ditahu. Nah, tadi yang jawab 3 siapa? Nah, ini ukurannya M, insya Allah cukup. Nah, alhamdulillah. Terusnya yang kedua pertanyaannya, ini malam keberapa? Malam Ramadan berapa? 15. Betul, malam hari 14, malam ke-15. Dapat mukena Ibu. Tapi ini bisa jadi malam ke-16 bagi saudara kita yang berpuasa duluan. Jangan pernah menyalahkan mereka yang puasa duluan atau puasa belakangan. Yang salah yang nggak puasa, yang nggak terawih. Jangan pernah nyalahin Muhammadiyah, Persis, NU, Habib puasanya kapan? Jangan disalahin. Terawihnya duluan, terawihnya belakangan. Puasanya duluan, puasa belakangan. Nggak penting. Tetapi dalam Al-Quran, berpuasalah kamu agar kamu bertakwa. Itu yang penting. Puasa 29-30 hari. Nggak ada puasa 31 hari, nggak ada. Jadi disuruh sama Allah melalui Rasulullah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi jangan pernah kita nyalahin orang. Itu yang sangat penting.
dari kita berpuasa. Malah kita ngomongin orang akhirnya berpuasa 14, wah dia 15, dia Muhammadiyah, dia NU, dia Persis. Nggak penting. Yang penting adalah kita berpuasa. Tadi ibu ya dapat mukena, alhamdulillah. Nanti mukenanya nyusul sama Ustadz Taufik. Lanjut, siapa lagi nih? Nah, saya mau tanya, di Keramat Jati ada guru, ada kiai yang masya Allah luar biasa, yang mastur. Ya, yang mastur tuh namanya dia alim baik tapi nggak pernah mau menonjolkan diri, namanya mastur. Ada masyhur itu ada ulama yang di mana-mana, masyhur terkenal di mana-mana. Nah, siapa namanya? Dikenal? Tahu nggak? Alhamdulillah Buya Zain. Ini kayaknya Bapak cocoknya M. Iya, alhamdulillah. Satu lagi. Iya. Buya Zain, namanya Buya Ki Haji Muhammad Zain. Saya itu belajar di beliau. Madrasah saya belajar, ngaji juga sama beliau. Setelah ngaji malam Jumat, malam Kemis, keliling, saya ngaji di Risalah sama Ustadz Taufik. Ngajinya sama Ustadz Taufik, sama Ustadz Arfan, sama semua deh. Karena saya bontot, masih kecil ya, jadi ngajinya sama senior-senior di sini. Pak Doli juga dulu saya sempat ngaji, cuman ngajinya bukan ngaji Al-Quran, bukan. Ini guru saya juga ini, Pak Doli. Nah, lanjut pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut, tadi udah ya, pertanyaan berikut. Nah, saya punya kakek. Alhamdulillah, saya cerita sedikit ya. Saya itu sekarang diamanahkan menjadi khadimul majlis bersama kakak saya itu di Masjid Az-Zawiyah di Pekojan. Masjid ini sudah berumur 150 tahun. 156 tahun. Didirikan oleh kakek saya, Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Atas tahun 1876. Tahun 1876 sudah berdakwah dari Hadramut ke Indonesia, buka masjid, majelis taklim ya. Itu di Pekojan. Nah, lalu turun ke keluarga terus lalu saya punya orang tua. Saya punya orang tua, lalu sekarang diamanahkan ke saya, kakak saya Habib Hasan dan juga Habib Salim. Bertiga, di sana ada masjid, ada sekolahan, ada sumur keramat yang sudah berusia 156 tahun juga. Nah, yang ingin saya tanyakan sekarang, mudah-mudahan kenal sama orang tua saya, Habib Umar bin Muhammad bin Saleh Al-Atas ya. Yang saya mau tanya, abah saya punya anak berapa? Itu dia. Itu yang saya mau tahu. Yang saya mau tanya, bapak saya punya anak berapa? Itu. Jadi bapak saya itu dulu isinya ngaji ya sama Buya, sama Haji Sarbini ya keliling. Jadi ini tempat bukan asing bagi saya. Saya main bola di sini. Main aslen, tahu aslen? Nah, main aslen saya di sini ya. Yang saya mau tanya, bapak saya anaknya berapa? Abah saya apa? Salah. Salah. Tadi kayaknya ada yang benar, Ustadz Taufik yang benar. Nah, Ustazah Hikmah tuh nomor 2. Ustazah Hikmah nomor 2. Iya. Saya bontot. 3, oh iya. Salah. Hah? 12. Ini dapat baju koko belum? Alhamdulillah. Jadi bapak saya punya anak 12. Saya anak ke-12. Saya bontot. Jadi kalau bapak saya punya kesebelasan sepak bola, saya cadangan. Saya cadangan 11. Main bola ke-12 cadangan. Jadi abah saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Saleh Al-Atas itu anaknya 12. Habib Hamid udah meninggal almarhum nomor pertama. Saya nomor 12. Laki 6, perempuan 6. Nah, kenapa saya cerita Buya, saya cerita Haji Sarbini, saya cerita abah saya? Karena penting kita tahu tentang sejarah orang-orang tua kita yang membangun kampung ini. Kalau kita nggak pernah mengenang para orang tua kita, kita bangsa yang gagal, kita kampung yang gagal.
Ini musola, waktu saya masuk dari sana, itu luar biasa saya kaget. Saya pengen nangis, saya kaget, saya dulu main kecil di sini, ini lapangan sekarang jadi musola. Udah semarak, lampu warna-warni, Masya Allah ya, bagus banget, saya nangis. Walaupun mereka beliau sudah tidak ada, tetapi mereka masih hidup. Mereka masih terus melihat kampung ini untuk terus bisa syiar dakwah Islam. Karena beliau, karena mereka kita bisa terus berdakwah. Nah, jadi jangan pernah kita melupakan orang-orang tua kita. Ini baju koko ukurannya L, mudah-mudahan pas. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya disuruh kultum, kuliah 7 menit. Saya udah 12 menit ini. Saya minta maaf. Sedikit tentang keutamaan malam 15. Jadi malam ganjil setelah malam 15, 17 ini adalah malam yang diprediksi oleh para alim ulama itu akan terjadi malam Lailatul Qadar. Mau dapat malam Lailatul Qadar? Pasti yang ada yang nggak mau. Habib Syalim Asy-Syatiri, guru besar dari Hadramut, bilang 15, malam 15, malam 17, malam 19 sampai terus, ya. Nah, sekarang kita bertepatan di kedua malam yang ke-10, ya. 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah. Maghfirah itu ampunan isinya. Jadi banyakin istighfar di 10 hari ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim tiap hari. Ya Allah minta ampun. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ya Allah minta ampun, ya Allah minta ampun. Udah intinya itu. Kita insya Allah akan diampuni 10 hari ini. Itu isinya Allah lagi giveaway. Kalau bahasa tadi giveaway, bagi-bagi ampunan ini malam. Ya, setiap 10 hari. Nanti yang terakhir itu kita akan dijauhkan dari siksa api neraka, ya. Kenapa? Karena memang Allah udah kasih itu rahmat, maghfirah, jauh dari siksa api neraka, ya. Jadi Bapak Ibu, saya berharap semua para ustadz, saya hanya menyampaikan pesan bukan menggurui, saya minta maaf. Jadi kita sama-sama di malam setelah malam 15 ini perbanyak, jangan sampai kendor. Saya setiap malam tarawehnya pindah musola, nggak pernah setiap musola itu lagi saya nggak mau. Pertama malam taraweh saya dialamin, lalu malam kedua saya pindah, malam ketiga saya pindah, terus sampai hari ini. Allah kasih saya hari ini ke sini karena ada wasilah dari Ustaz Taufik. Saya nggak pernah tahu ini saya bakal salat di sini, tapi Allah kasih terus pindah. Setiap malam saya pindah. Kenapa? Karena itulah pentingnya kita silaturahmi, pentingnya kita terus melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, ya. Jadi jangan pernah, enggak, gue nggak mau sholat di Al-Amin, maunya sholat di Al-Mustaqim. Nggak boleh begitu juga, bebas. Ayo kita syiarkan, semarakkan semua, sholat di mana-mana sholat. Terusnya gini, Bib, itu kok masjid sama musola dekat? Wajib, karena makin banyak manusia sekarang, makin banyak semua manusia, makin banyak orang pada hidup semua, tambah lagi orang pada semua. Nah, bagaimana kalau musolahnya penuh? Ya harus diadakan lagi musolah lagi, terus. Ada majelis taklim, ada apa lagi? Terus syiarkan, jangan sampai kendor. Jangan sampai kendor. Layaknya satu RT satu musola. Itu layak, satu RT satu musola. Mudah-mudahan di RW 11 ini berarti ada berapa RT di sini Pak RT? 18. Ada 18 musola. Bagaimana nggak cinta sama Nabi itu kampung? Itu tiap hari itu isinya rahmat dari Allah itu kampung. Mudah-mudahan kita semua di malam maghfirah ini kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua kita semua diampuni semuanya. Insya Allah kita yang belum berangkat haji bisa berangkat haji. Amin. Yang umroh yang belum berangkat umroh kita bisa berangkat umroh. Amin. Apalagi di umroh di Ramadan, mudah-mudahan Allah kasih kita berangkat haji, berangkat umroh bersama keluarga kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.